Halo Kak Mike. Hey, Steve, how Ya, are you? I'm good, thank you. How about you, Kak Mike? Ya, thanks for having me. Seneng sih, kayak kita, tapi kangen kamu sih sebenarnya belum sempat ketemu. Tapi Iya, yaudah kita ketemunya online ya. iya, Maksudnya in real life belum, hopefully cepat. iya. Sibuk nih sih Karena pasti. sebenarnya kalau misalkan kita mau setup ini offline, Mhm. peralatanku yang terbatas. Oh, ya nyetingnya agak susah sih. Mesti, Iya, ini udah fix semua ya. I think your room looks good gitu loh. Kayak, iya, thank you Kak Mike. ya. Demi memenuhi mandat. Oh, Gimana Kak mantap. Mike? How are you? Hmm. I'm feeling good, like 8 out of 10 gitu. Like Hmm, mostly things are going well, tapi kadang-kadang busy, sometimes kayak capek, tapi most of the time kayak excited sih. How about you? I'm pretty I good. know you've been busier than me. I probably kayak. Yeah, it's been full day, all day, I guess, Hmm. from Monday to Monday. Tapi it's all worth it sih. Hmm. Good tuh, ya. Iya, yang paling penting Iya. tuh sebenarnya feel safe. Karena sebelumnya kan kayak it's always, Hmm. wah gimana nih, cukup nggak ya, cukup nggak ya gitu. So I kalau harus see. mengorbankan waktu supaya bisa ngerasa aman, oh ya, if things happen, at least Mhm. punya sesuatu untuk Yep, diberdayakan gitu. I see. Ya sih, Yap, yap. penting sih. I mean, at least you feel more secure juga kan dengan ya yang kamu lakukan dan kayak yang ada sekarang gitu. But tenaga kamu sih kayak super sih. I don't know, it's more than 996. Kalau di China mereka bilang they work 996. I don't know what you 24/7 probably. No, no, I'm still able to sleep at hours though. Tapi Okay, I really also yeah. admire your power gitu. Karena Hmm, as we know, kita sebelumnya kerja di Glints bareng kan. And I think yeah, you are one of the good person that days. also inspire me to hustle gitu. Remember Oh, the old days when we sit side by side itu kayak uh-huh. wow, you are one of Ya, the nggak inspiration nggak lupa. to push forward. Thank you. That's such a good compliment coming from you. Aku juga sih. I mean, waktu hari-hari yang karena kita kan juga masuknya pada deketan, terus kayak we spend so much time together, terus timnya juga bareng, Ya. kayak ya banyak berkesan lah ya momen-momennya. Terus terus sampai sekarang makanya penasaran sih, pengen catch up terus kalau misalnya ada apa yang baru gitu, karena I've been watching you since earlier days. Jadi yeah, I mean, I do care about what you're doing termasuk ini. So congrats for tar dulu kita namain kamu namanya apa by the way? Ini namanya What ngos-ngosan. did you call it? Lucu-lucuan aja sih. Ngos-ngosan. Ngobrol-ngobrol Oke. santai gitu. Yeah, I mean excited sih sama topik-topiknya, dan I do encourage you untuk kayak dan support you lah kayak dengan apapun yang kamu pengen ngomongin, karena you have a lot of interesting stuff gitu kan. And then yang bisa dibicarakan, dijadiin bahan obrolan gitu. Ya, Terus ya inspiring juga. Dan kayak mungkin orang semoga. bisa belajar Ya, ya. from them. So it's a productive talk. Ya, I hope so. Ya, jadi teman-teman, hari ini kita kedatangan bintang Hmm. tamu yang kedua. Jadi ada Kak Michael Wijaya di sini. Jadi Kak Michael ini sekarang sebagai country manager Linktree Indonesia gitu. Hmm. Ya, yang mau Alright. kepoin Kak Michael itu bisa send connection ke Kak Michael lewat LinkedIn, bisa juga di Instagram. Nanti aku sertain di link description. Kalau misalkan ada yang mau send connection, di accept ya Kak Michael. Ya. Sure. Tapi Oke. ya kamu ngobrol sama audience ya. Terus aku tadi kayak ngobrol sama kamu as if nggak ada. Oke. Ya, that's okay. But That is better that way gitu. okay, I will sure. edit this part. Tapi
I mean, you always know like kayak aku kalau ngobrol sama kamu kayak gimana candidnya, dan ya I- let's see lah ya how this goes. Semoga kayak ngomonganku kayak tetap presentable and approachable. Ya, that's But okay. okay, I'm good. Ya, Just have to jadi be mindful. di kesempatan ini Hmm. obrolan aku sama Kak Michael ini akan lebih banyak ke arah karena Kak Mike akhirnya berada di startup yang skalanya internasional ya, yang sebelumnya cuma Southeast Asia gitu. Waktu bareng aku di Glints, sekarang udah Linktree yang skalanya global. Itu kita pengen tahu dari Kak Mike, gimana sih sebenarnya kita bisa mengikuti jejak beliau gitu. Ada nggak sih tips and tricksnya untuk bisa kerja di perusahaan internasional gitu? Gimana sih caranya? Dan selain daripada itu, kita juga mau ngobrolin tentang attitude and manner gitu. Karena menurut aku eh, semakin ke sini, ini opini ya. Jadi aku nggak berdasarkan data yang spesifik gitu. Cuman eh, sejauh yang kulihat attitude and manner itu somehow di overlook ya sama sebagian orang gitu. Bahkan dulu sempat ada rekan kantor ya, bukan teman, tapi rekan kantor yang ngeluarin statement, ya attitude and manner itu nggak terlalu penting. Yang penting itu bisa getting the jobs done gitu. And that's all that matters. Tapi apakah itu benar? Coba kita obrolin sama Kak Mike. Apakah itu sesuatu hal yang valid di Linktree misalnya? Kita cari tahu sebentar lagi gitu. Oke Kak Mike, let's get started gitu. Ya, Interesting. nah sekarang kan seperti yang tadi aku udah statement ya. Kak Mike sekarang sebagai country manager di Linktree gitu. Mungkin mau Mm-mm. cerita nggak ke teman-teman kayak gimana sih in day to day basis itu sebagai country manager tuh ngapain gitu Kak Mike? Sure. Ya, benar sih. Tadi seperti yang intro yang kamu, aku sebagai country manager di Linktree sekarang untuk Indonesia. Jobnya adalah well own the product and the business, dan making sure bisnisnya jalan, nggak cuma jalan tapi grow di region yang aku di-assign, which is Indonesia. Dan itu pretty general, kurang lebih bisa kayak kayak acting as the CEO atau the business owner gitu, yang in charge of segala-galanya di Hmm. um, regionnya atau di teritorinya. Dan itu bisa so far sih banyak fokus di strategi, jadi bisa strategi untuk my region, and then Awesome. um, execution juga, making sure team building juga, terus Nice. making sure alignment sama regulation dan segala fundamentalsnya supaya bisnisnya bisa operate di sini. Dan yang paling penting juga tuh customer engagement, jadi berusaha untuk serve the customers yang ada di regionnya sebaik mungkin. Terus do a lot of localization dari produknya, karena memang sendiri ya ada available, kayak kamu bilang tadi, available globally, tapi tentu ada hal-hal yang kita ingin lakukan very specific to the country supaya bisa lebih tailored gitu. Dan itu juga part of my job. Terus ya a lot of growth juga, growth marketing, kalau yang tahu di tech startup ada istilahnya, itu masuk juga sih salah satu Nice. fokusnya gitu. So yeah, hopefully that, itu kasih gambaran. Lebih detail banyak sih. There's a bunch of things that you do by yourself ya. Itu luar biasa um, sih kayak yeah, with team, yeah, I from A know. to And then Z-nya tuh ya banyak pasti di banget gitu. support. Ya, jadi karena kan namanya bisnis kan banyak aspeknya ya. Kalau mau sukses ya harus kerja bareng, harus kolaborasi Mhm. gitu. Di support sama tim yang ada di global maupun yang di lokal. Kebetulan kalau yang di lokal sendiri masih early stage sekarang gitu. Belum banyak orangnya. I see. Jadi ya, so far it's been good and fun. Wow, nice. Yeah, I'm so proud of your achievement Kak Mike sampai ada di tahap sekarang. Since buat Thank you. teman-teman yang belum tahu tuh, aku sama Mike itu udah kerja bareng pas di Glen sih. Jadi since Hmm, 2018 kita kerja bareng, yep. and then
Kak Mike step forward, move on dari Glints, dan turns out, wow, Voila sekarang jadi country managernya Linktree di Indonesia. And it's actually I saw it coming. I saw it coming itu bukan berarti aku langsung tahu bahwa Kak Mike akan di Linktree, tapi I know that you are going to do something bigger than what you are doing before gitu. Thank you. Gitu. Wow. So I mean, that's the first time you really said that to amazing. me. But yeah, I always believe in you too, by the way. So yeah, maybe I can share some stuff about you, the like private messages, bad things. Yeah. Ya, nice. Tapi kalau Kak Mike tadi sebutin kan kayak banyak banget yang dikerjain. How Hmm. you manage yourself in daily basis gitu. Karena kan kayak kita tahu kalau kerja di startup, kerjaan tuh Mhm. kayak nggak habis-habis kan. Yeah. And how can Yeah. you make sure that okay, today enough is enough. Let's Okay. continue tomorrow gitu. Karena pasti ada temptation kayak lanjutin aja sejam lagi. Yeah. 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 That's a good question. And basically kalau namanya kerjaan memang nggak ada habis sih. Kalau maksudnya problem akan selalu ada, yang harus dikerjakan selalu ada. Itu signs of the business is running and growing kan. Kalau udah nggak ada masalahnya atau udah nggak ada yang bisa dikerjakan, ya tandanya mati. Ya, ya nggak bisa dijalanin lah itu bisnis gitu. Nggak akan bocuan lah gitu. Tapi ya, I guess ini applicable untuk semua orang sih. Kalian juga kan punya masing-masing tuh pasti ada to-do list lah. Maksudnya kalau sekarang lagi nggak ada gitu atau free gitu, nggak lama juga ntar ada lagi kan, muncul lagi task, muncul lagi problem gitu yang mesti dikerjain. Ya key-nya adalah kalau menurut aku sih kayak kayak prioritization. Dan perlu belajar sih gimana cara memprioritaskan hal-hal gitu. Terus kemudian time management juga penting. Time management itu ada ya gimana kita nge-set our pace dan kayak gimana caranya kita kayak work smart gitu, mengusahakan supaya apa yang kita kerjain itu bisa kelar, dan itu kayak ya bisa dibagi-bagi gitu, maksudnya milestone-nya apa, nah tepin gitu loh, hari ini apa yang mau dikerjakan, terus yang harus selesai hari ini apa, yang harus selesai minggu depan apa, ya mesti ya itu ada timestamp-nya atu-atu kan, jadi mulai kalau diatur kayak gitu agak lebih manageable sih jatuhnya ya, dan lebih structured, lebih teratur. Kita juga yang ngerjain ya kita juga know what to expect gitu, jadi nggak yang burn out habis itu ngerasa ini nggak habis gitu. Kalau misalnya kita nge-set path-nya, pace-nya juga, dan manage waktunya, kalau udah aku sih jauh lebih jadi lebih works gitu, karena jadi tahu sih kayak gue cuma mesti ngerjain apa sih gitu hari ini ya. Dan aku juga tips aku sih kayak coba monitor dan track your own capacity. Jadi kayak kita ngukur sih seberapa sih yang bisa gue selesain by this time atau by that time. Kadang-kadang memang suka ngerasa overwhelmed juga, kayak misalnya ya masih dikerjain banyak, kapasitas gue cuma sekian, terus gue harus gimana gitu. Well, itu either get some help from other people supaya ada kapasitas tambahan gitu, atau by time, kalau memang time itu sesuatu yang bisa diulur, tapi kadang-kadang kan ada yang urgent juga ya, harus ada juga ya. In that case baru kita kayak cari cara lain gitu. So tergantung masing-masing urgency dan impact-nya, kita bisa prioritasin. Terus hal-hal yang kita prioritasin tersebut bisa diatur pace-nya dan waktunya, and then ukur juga kapasiti masing-masing sehingga kita tahu kapan harus selesaikan apa. Ya itu yang hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan dilakukan. Ujung-ujungnya ntar ya kelar lah hal-hal itu gitu. It's about how we can manage ourselves kan pada akhirnya ya, Kak Mike. Tapi itu menarik banget loh dengan yang Kak Mike sebutin tadi soal mengetahui kapasitas diri gitu. Karena most of the time, for me personally, untuk mengetahui kapasitas diri itu yang sebenarnya tantangan tersulit ketika kita ingin apa ya, managing task, managing ourselves lah bisa dibilangnya. Karena kita selalu apa ya, overestimate diri sendiri nggak sih? Kayak oh ya bisa gitu. Tapi end up-nya pasti stressed out.
terus burn out, dan akhirnya apa yang kita Exactly. ekspektasikan bahkan jauh gitu Mhm, dari mhm. kenyataannya. Ya, Karena kita terlalu saya mesti overestimate diri belajar. sendiri gitu. Hari demi hari kayak bisa kenal diri sendiri juga kan. Hmm. Kayak, oh ternyata gue tuh segini nih. Atau ada hal-hal yang kayak gue bisa kerjain cepet. Ada hal-hal yang aku juga suka atau nggak suka. Ada hal yang bisa aku kerjain banget dan sangat capable. Ada hal-hal yang aku kayaknya kurang capable. Ya lama-lama kan kenal ya. Jadi kalau ntar ada Hmm. task atau tugas yang kayak begitu, kita ngerti mesti disikatin gimana. Kalau yang Hmm. kayak menurut kita gampang, terus kita juga cukup pede, ya mungkin itu Hmm. bisa kita kerjain right away dan kita selesaiin. Tapi Hmm. kalau ada hal yang kayak cukup sulit, ya kita nggak akan bother untuk kayak ya struggle sendiri. Tapi langsung aja get some help gitu, get some support gitu. Iya. Ya apa that's human sih. I know what you mean sih. Kadang-kadang struggle untuk berhenti juga. Kadang-kadang Hmm. lo harus berhenti sekarang. Kita kayak gue tanggung atau kayak aduh sayang gitu. Tapi ya it's a day to Hmm. day Hmm. proses. Iya, terkadang kalau kita ketemu sama teman-teman tuh ada beberapa yang struggle kayak mereka nggak kenal diri mereka sendiri gitu ya. Jadi mereka pun nggak tahu kapasitas diri mereka. Nah, menurut Kak Mike, what is the best way untuk mengenal diri sendiri? Untuk evaluate, to reflect back gitu. Ya, oke. So I think yang ini two things. Yang pertama tuh learning from reference. Sorry, Oh iya, my nggak apa-apa. goodness. Sebentar ya Steve, ini Iya, iya. kamarku tiba-tiba mati lampunya. Mhm, mhm. Wait, it's actually the electricity. Ntar, kayaknya mau pause dulu nggak Oh iya, iya, recordingnya? iya. Heeh. Yap. Yap, yap. So, um, kan kalau misalnya kita ketemu sama beberapa temen tuh, mereka kadang susah ya untuk mengenali Mhm. diri sendiri gitu. Yap. Pasti kita punya advice lah untuk mereka-mereka yang kadang susah untuk mengidentifikasi kapasitas diri mereka, what is also their Mhm. strength and what is also their weaknesses, kayak gitu-gitu. Mungkin dari Kak Mike, Hmm. you wanna give your 2 cents in this? Of course, kalau well namanya belajar, paling ngelain diri sendiri tuh, I think banyak orang bilang itu lifelong learning process ya. Hmm. Dan kayaknya sih aku setuju loh, karena sampai sekarang pun masih banyak belajar hal baru. Dan kalau kita tanya Mhm. orang-orang yang udah lebih tua, lebih senior sendiri, mereka juga banyak masih belajar gitu, hal-hal yang Hmm. mereka hal-hal yang baru lah gitu yang mereka sebelumnya belum Mhm. tahu gitu. Dan I think mungkin kita bisa jadi mindset kalau ya jangan stop learning karena memang di hidup ini banyak yang kita belum tahu dan hal itu akan kayak revealed over time, nggak dalam satu ketika besok kayak selesai. So, I think penting untuk kita kayak ngelihat orang-orang yang udah mendahului kita, terutama yang udah lebih sukses mungkin ya, atau Ya. yang kayak kita lihat ini orang exemplary gitu, bisa Hmm. ditiru, dan ya itu bisa nge-set kita untuk kayak bisa ikutin lah, follow the example gitu. Terus kita juga untuk discover atau pelajarin yang kita tuh sukanya apa gitu, penting tuh eksplorasi juga sih. Jadi kayak Hmm. kita coba trial and error, Hmm. terus bener-bener do our own research gitu. Mhm. I don't know, termasuk kayak misalnya kayak kita tuh mengeksplorasi, mencoba hal-hal baru atau ketemu orang-orang baru. Hmm. Ya, I think itu nolong banget sih untuk kita pelajarin gitu. Dan I see. ya mungkin gitu. I see. It's actually a pretty interesting point juga when you mention do something new, try something new. Mhm. Karena most of the time, untuk beberapa orang mencoba sesuatu hal yang baru itu adalah hal yang sulit sekali. Kenapa? Karena mostly ya, ini aku nggak bawa data, tapi mostly dari yang aku temuin itu Mhm. mereka berargumen bahwa takut gagal gitu. Ya, Iya. oke. So what do you have in mind ketika ketemu orang and then they mention like, oh, misalnya Kak Mike ngobrol sama siapa gitu, and then you suggest to Mhm. try something new for them, and then they say, oh no, I'm not ready yet, I'm afraid.
that I might be fail in this thing gitu. What do Ya, you suggest to them gitu? oke. Um, for me, itu salah satu respon yang cukup manusiawi. Soalnya kita Mhm, kan manusia juga tanggung jawab. Apalagi orang yang tanggung jawab gitu ya. Kita nggak mau um, apa meresikukan diri untuk hal yang terlalu high risk gitu untuk kayak mhm, kita fail atau kayak jatuh gitu. Cuma mhm, di satu sisi kita mesti ukur yang namanya chances, kita mesti mhm, ukur yang namanya dan punya mindset yang namanya kayak kita mengukur, menganalisa dan kayak seperti memperkirakan gitu loh. Jadi mhm, sebelum kita mencoba sesuatu harus ada dasarnya, terus mhm, kemudian yakinkan diri gitu sebelum kita benar-benar pengen nyoba gitu. mhm, Dan aku juga kayak gitu sih. I mean nggak setiap kali ada ide baru yang aku kayak tertarik bisa langsung berani terjun coba saat mhm, itu mhm, juga gitu. Dan pertama jadi bisa jadi it's about time ya kan. mhm, Jadi mhm, tunggu waktu yang tepat, tunggu opportunity yang lebih oke lah untuk kita lebih pede untuk kayak nyoba gitu. Kadang-kadang aku menunggu ada opportunity yang tepat tuh gimana? Misalnya kayak ada orang yang memang menyambut itu atau kayak faktor lain yang di luar aku gitu ya, itu bikin mhm, aku mhm. kayak lebih confident gitu, I bisa jadi. see. Terus Mhm, kemudian kita juga kalau dari aku biasanya aku lihat yang kalau memang pattern ini sudah pernah ya, sudah pernah ada yang melakukannya, aku coba mhm. belajar dari situ-situ gitu. I Jadi kita see. juga punya referensi misalnya supaya nggak gagal atau kalau kita mau coba ini harus diperhatikan. Heeh, heeh. Resikonya juga apa? Mhm, Pelajarin. Seberapa resiko itu terjadi gitu. Misalnya kalau dalam 10 orang yang mencoba, berapa banyak yang ujung-ujungnya um, lanjut, berapa orang yang ujung-ujungnya hold, atau berapa orang yang malah nyoba terus tuh fail gitu. iya. Kan kalau kita ngerti lebih banyak informasinya ya, itu Iya, kan mungkin heeh. lebih pede gitu. Mhm, Berapa orang mhm. terjun ke kayak kamu udah misalnya kayak financial personal finance misalnya gitu kan, atau personal investment gitu. Berapa orang cukup cepat gitu dan dia pede, dia coba gitu. Berapa orang kayak gue butuh waktu lebih untuk kayak gue berani. Ini dan nggak ada yang salah. Iya, Kayak tiap iya. orang punya waktunya sendiri. Dan Mmm, kalau orang tuh nggak nyaman, kamu kayak tarik dia dijeburin, kadang-kadang nggak bagus juga gitu. iya. So take your time and pace, tapi lakukan sesuatu gitu, do something Mhm, mhm. gitu. Soal waktu memang bisa, kalau misalnya kita bisa beli waktu atau punya kebebasan memilih waktu untuk kita nyoba, ya udah that's good for you. Tapi manfaatkan waktu itu untuk kita eksplorasi, untuk kayak kita ukur benar-benar, pelajarin gitu. Jangan sampai Mmm. kita cuma diem-diem aja. Kalau diem-diem aja namanya ya malas mungkin ya. Iya, iya, that's what I meant sebenarnya Iya aku kayak juga. kan kadang ada yang gitu kan kayak, is this an excuse gitu kayak, ya udah alasan doang. "Oh nggak berani, ah nggak ah, belum," gitu. Hmm, "Oh takut," tapi kayak it's ya, been atau a mungkin while. tanya lagi kayak kenapa takut? Takutnya kenapa gitu kan? Heeh. Ya, I mean that's the phenomenon gitu kayak sometimes we found someone yang they are so persistent to delay their growth gitu. Hmm, There's nothing wrong with that, but it's just make me curious like, kenapa ya gitu? hmm. Ya, itu menarik sih, Steve. Aku juga kayak kalau liatin gitu-gitu, yang kita tuh ngeliatnya gini, di keadaan orang itu, kenapa nih orang nggak ambil kesempatan ini ya? Kalau gue Mhm, jadi dia, gue akan lakukan ini. Mungkin gitu kan ya. iya, heeh, heeh. Well, ya tapi aku pelajarin kayak, well bisa jadi yang pertama itu adalah kita nggak tahu orang itu keadaan sepenuhnya, seutuhnya itu seperti apa. Ada Mmm, faktor-faktor yang kita mungkin nggak tahu, yang itu yang bikin mempengaruhi itu orang kayak mengambil keputusan untuk misalnya hold atau misalnya nggak mau jump too fast gitu ya. mhm, mhm. Ya kalau itu yang nggak bisa disalahin gitu. Makanya aku juga Yap, yap. kadang-kadang suka ya udahlah kayak meskipun aku punya strong feeling terhadap itu orang, tapi I'll keep my judgment gitu. Jangan Iya, dijudge gitu. yap, yap, yap. Satu. Tapi ya ada juga sebenarnya gini aku menarik apa kadang-kadang aku suka temuin juga orang punya mindset tuh bukan growth. Maksudnya Mmm, gini, dia nggak punya growth mindset tuh kayak dia sebenarnya nggak gitu peduli kalau dia bisa maju di hal itu atau enggak. Jadi itu bukan hal yang menurut dia penting. Jadi kayak ya mmm, udah dia mau stay di tempat. Well, kalau itu mungkin ya I leave it to their own decisions lah misalnya gitu. mhm, Tapi kalau mhm. orangnya punya growth mindset rata-rata kayak tiap ada opportunity dia akan ini kan kayak keep an eye gitu. Jadi Mmm, mhm. hmm, Yap. That's interesting topic actually.
Um, mine to get back to Linktree ya, Kak Mike. Jadi ini just Yuk. in case teman-teman yang nonton belum tahu Linktree gitu ya. Mungkin Kak Mike bisa ngejelasin secara sederhana what is actually Linktree gitu. Sure. Linktree Mhm. itu biolink platform yang kalian bisa lihat di beberapa account Instagram atau account social media yang ada di bio-nya. So basically a simple landing page atau link gitu untuk bio yang kalau diklik akan nge-redirect ke banyak landing page atau kayak link-link yang lain lah. Makanya dia namanya Linktree itu karena satu link tapi bercabang ke link lain-lainnya gitu. Yap. That's Linktree in a nutshell in the most concise way gitu kan. Dan menurutku tuh menarik banget karena kalau aku pribadi sampai sekarang itu belum bisa membedah lah istilahnya. Bisnis modelnya Linktree itu seperti apa. Nah, ini mungkin nggak harus secara eksplisit, tapi main to share like bisnis canvasnya lah mungkin kayak what is what since we call it business, what kind of business is actually Linktree doing gitu to create revenue. Yep. Linktree basically adalah platform yang jadi centralized centralized hub atau centralized platform untuk segala yang ingin dilakukan sama usersnya. So any types of users, be it pihak business atau perorangan, personal, atau creators maybe atau influencers, like anything you wanna do, kayak kalian bisa connect link apapun ke situ kan. Well, in itself nanti itu kan jadi ekosistem and then platform yang kayak unify segala hal yang dilakukan gitu. And then secara bisnis banyak memang untuk istilahnya kayak kalau kamu bicara soal monetize specifically, banyak sih gitu. Mungkin aku nggak bisa share di sini. Banyak hal yang aku nggak bisa share secara ini. Oh by the way, like semua yang aku share di sini murni personal opinion ya. Kalau nanti ada macam-macam, ini just disclaimer. It's not representative of what I'm speaking as a company. Kan ini kan casual. I'm thinking to use it and maybe to all you the audience. Tapi ya ini purely aku like a casual settings and my opinion. Gitu. Ya, jadi buat teman-teman biar nggak salah paham, biar nggak ntar dikira ini statement mewakili Linktree, enggak. Jadi ini statement mewakili Kak Michael yang kebetulan sekarang jadi country manager di Linktree. Jadi ada part yang memang bersinggungan dengan where he is working right now, tapi ada part yang memang murni is his pure opinion gitu. Dan itu nggak terinfluence dari Linktree-nya dan tidak bermaksud untuk mewakili Linktree sendiri terhadap topik-topik yang kita obrolin gitu. Biar ntar nggak salah paham ya gitu. We already stated this, jadi I will put also the disclaimer in the beginning gitu. Yap. You said it very well. Yeah, tapi benar sih. I mean, di mana users harus punya value, we can monetize from that, and we monetize from those things. And then, but stream of income-nya, aku so far nggak bisa share terlalu banyak detail gitu. Tapi salah satunya yang kalian tahu sendiri, beberapa dari kalian mungkin tahu, Linktree punya platform yang berbayar juga. So dari situ, yes, we get our income dari situ. Dan ada beberapa yang lainnya gitu, dan yang more to come juga gitu. Nanti begitu sudah rilis baru people will know. Wow, so there will be a lot of exciting things will happen in Linktree berarti Kak Mike. Ya, Linktree masih baru soalnya kan. I mean, belum terlalu lama. Dan grow-nya juga kayak atau misalnya kayak boomnya gitu kan baru I would say itu lebih untuk waktunya cukup singkat gitu loh, dapat momentumnya dan kayak grow-nya globally kayak di adopt sama dan grow the user base juga kayak cepat gitu. Dan banyak yang masih dilakukan dan banyak potensialnya. That is what aku tertarik juga dan aku ngerjain banyak hal yang aku kerjain sekarang gitu. So oh, by the way, there are some business yang considered that COVID is blessing in disguise.
How about Linktree? Do you guys, not do you guys, it's more to you. In your Hmm. personal point of view, do you think COVID is blessing in disguise in this case when it comes to the business? Mhm. Maksudnya kayak Well, um, ketika COVID terjadi terus kayak somehow it also help the okay. business to grow even faster gitu. Karena more people Mhm. come through Okay. the internet, Mhm. more Mhm. people relying I to the see. digital world gitu kan. Yeah, I see where your statement is coming. I think kalau menurut aku, um, dan I believe a lot of people at LinkedIn juga sama, mereka setuju. COVID itu sama-sama sucks buat semua orang dan Hmm. banyak hal yang mesti kita bisa lakukan. Contoh saya deh ini aja kita mestinya tahun ini ada tim outing nggak jadi outing misalnya itu gara-gara Hmm. COVID. Terus aku sendiri nggak pernah ketemu teman-temanku kerja in real life itu karena COVID. Terus hal-hal yang kita mau develop gitu itu sebenarnya banyak hal yang terhalang juga gitu. Tapi gara-gara COVID, hal-hal apa yang istilahnya kita jadi manfaatkan atau kayak kita jadi ada turnaround gitu, terus kita Hmm. momentum-momentumnya juga kita manfaatkan ada juga gitu. Hmm. Jadi sebenarnya sama aja sih sama tragedi bukan tragedi kayak peristiwa apapun lah yang Hmm. terjadi itu ada banyak sisinya gitu loh. I see. Tapi ya kalau salah satu yang kamu bilang tadi our users berapa datang ke Linktree karena pandemic gitu. Ada yang kayak gitu. Mhm. Aku juga karena itu aku taunya gara-gara aku ngobrol sama Hmm. user terus mereka kayak ngomong, oh gara-gara pandemic aku harus kayak begini sehingga aku Hmm. butuh produknya. Ada yang kayak gitu, Hmm. benar gitu. Cuma apa kita happy dan kita ini yang enggak juga. I I mean, see. pandemic is sucks banget gitu dan Ya. ya itu banyak hal yang kita jadi ya yang kita perlu ini kerjain dan menyusahkan atau kayak malah ya sisinya banyak lah. But Hmm. aku sendiri pingin get over the pandemic as soon as possible gitu. I see. Jadi it's just like selalu ada dua sisi dari sebuah peristiwa gitu kan. Ya, ya. Tapi sebisa mungkin kalau ada lemon apa when life gives you lemon, kita make lemonade gitu. Ya. There's always an opportunity when it comes to failure gitu. Di balik sebuah kegagalan pasti Hmm. ada kesempatan lain yang datang gitu somehow. I think that's Ya. the best way to put it. Ya, betul. Hmm, jadi um, menurutku this is also your first time to work in global company as in like virtually they are everywhere in the world. Mhm. So Ya. gimana sih bedanya kamu ketika kerja di Linktree dengan company-company sebelumnya gitu? What is the Oke. big difference gitu? I see. Ya, kalau disclaimer dulu sih sebetulnya kalau ngomong soal global company atau international company, company-company sebelum ini juga internasional sih sebenarnya. Ya, Blinch juga kan ya Steve. iya, Dan Blinch itu kayak ya I mean definisinya global apa atau kayak internasional itu apa. Tapi regionnya bahkan gini itu company bahkan bukan dari Indonesia kan ya. iya, Terus kayak ya company-company yang aku kerja sebelumnya gitu. Jadi kayak yang foundernya atau headquarternya bukan di Indo, ya punya produknya available di lebih dari satu negara misalnya. Iya gitu. Mungkin kalau itu definisi dari internasional dan iya gitu. Tapi nggak cuma itu doang berarti ini yang falls into that category gitu ya. hmm, Terus iya bahkan dari internship pun juga ada yang global juga gitu. hmm, But ya, tapi tetap aja ada beda-bedanya dari setiap company gitu kan. hmm, Kayak well kayak misalnya bedanya apa kalau Linktree sendiri specifically yang aku lihat itu majority dari karyawannya bukan orang Indonesia misalnya. Nah oke, karena beda kalau yang company sebelumnya majority Indo. Terus kemudian kayak apa ya, ya aku rada-rada agak nyaru tuh nggak, karena kan sekarang bisnis itu agak global ya, bukan agak, bisnis itu memang banyak operate globally. Kayak misalnya hmm, karyawan ada di banyak negara deh gitu.
Itu Mhm. kan kayak cukup common ya sekarang. Jadi, Iya iya. ya dan produknya juga untuk go global juga sangat terbuka opportunity-nya dengan globalisasi. Iya, So, benar. ya kerja di company yang lingkupnya global kayak, wah banyak banget opportunity-nya gitu. Mmm. So, ya tapi kalau LinkedIn sendiri menurut aku cukup beda dari company-company yang sebelumnya karena, ya tadi proporsi dari orang-orangnya dan kemudian, kayak, I would say dari culture-nya juga Iya. beda. Karena kalau Mmm. orang-orang banyak Indonesia dan kita dikelilingin teman-teman yang sama-sama bisnis sini, Heeh heeh. ya culture-nya cukup kebentuk dan nggak gitu beda ya. Tapi Iya. begitu ya ke tempat yang majority bukan orang yang sama kayak aku misalnya gitu, baru itu banyak lah, itu kayak ke-translate ke segala macam cara kerja Mmm. dan, the way we do things gitu. Jadi, ya sih Steve, tapi ya I mean, ya ada aspek yang pengen kamu tahu nggak sih sebenarnya perbedaan di aspek apa gitu? Ya Mmm. mungkin kalau ada coba deh, entar aku komen. Yeah. Since you mentioned that the way how people works is also different gitu. Hmm, Do you think yap, it also make you some sort of like culture shock gitu kayak, "Oh, ternyata gini hmm, ya," gitu? oke. Atau it's Hmm, just like you hmm. saw it coming kayak, "Oh ya, ya bakal kayak gini sih pastinya," gitu. Sebelum gabung kayak udah tahu bakal akan ada hal-hal seperti itu gitu. Like there is something that you expect atau kayak Ya, ibaratnya kalau lagi balapan, di balap gitu, terus kaget. hmm. Well, kalau itu yes and no, karena mau masuk company mana aja pas kita interview atau pas kita lagi research gitu, pasti kan Mhm, kita cari tahu ya culture-nya mmm, gimana, atau misalnya cara kerjanya gimana. Dari interviewnya maupun dari orang-orang yang ada di situ, kita kan berusaha ngobrol, terus kayak cari tahu, atau ex karyawannya deh gitu kan, cari tahu. Ya udah gitu. Jadi, supaya nggak cocok banget dan kita tahu what to expect gitu kan. Terus, tapi begitu masuk, gimana, punya ekspektasi bahwa akan shock apa enggak atau misalnya, culture akan seperti apa? Well, kita udah expect ini pasti different. Tiap company pasti different. Mau yang mmm, negaranya sama-sama company Indonesia aja different gitu. Tapi different-nya tuh gimana? How much difference gitu? Itu yang sebenarnya akan banyak revelation, akan banyak yang kayak oh wow gitu. Baru ditemukan waktu kita memang nyemplung gitu. I Jadi see. bisa-bisanya kita punya research gitu ya. Ya tapi pas kita lagi probation atau udah masuk gitu, pasti aja nemuin lah hal-hal baru tentang situ di company-nya. Dan itu wajar gitu. Mmm, Ya jadi kalau shock banget ya enggak. Aku cuma mungkin kalau aku bukan shock, tapi lebih ke apa ya? eh Interested aja gitu loh sama ah, dan kayak kayak menurut aku unik gitu loh. mhm Jadi mhm akunya mhm. juga apa namanya begitu menemukan hal yang baru kayak unik ya kayak gini ya gitu. Tapi Oh, shock enggak, terus kayak punya strong feeling terhadap itu juga enggak gitu. Tapi ya take mhm, it as ini aja sih. Oh ternyata company begini gitu. oh, Terus ya udah gitu. Terus mhm kayak mhm ikutin gitu. mhm. Ya dan tapi untungnya tuh nggak surprising-nya itu ya. Maksudnya kita surprise atau kita kayak menemukan hal baru itu tuh dan gak ada yang red flag misalnya gitu. Itu yang Oh, penting sih. Misalnya kayak mau dia culture bagaimana kayak kalau itu bukan red flag atau itu bukan hal yang buat aku penting terus mengganggu gitu ya. Ya udah as long as yang penting aku bisa kerja kan dengan culture seperti itu. Ya udah mhm, gitu. I see. Mhm. Dari sana sebenarnya juga lebih bisa menumbuhkan rasa toleransi yang lebih jauh lagi nggak sih, Kak, Mike? What do you think? Hmm, oke. Toleransi. Sebetulnya ada, betul. Ini ada kaitannya karena memang kalau, ada tipe-tipe company yang terutama yang aku kerja deh ya, aku oke sebagai background aku pernah kerja di corporate juga di perusahaan Indonesia, yang itu sebenarnya kayak family business malah, itu juga pernah.
perusahaan apalagi ya kayak startup tapi Indonesia foundernya juga pernah. Terus tapi yang istilahnya yang kayak Linktree sekarang atau kayak Glints yang foundernya atau company-nya itu dari luar negeri juga pernah. Well, ini ada sih variasinya gitu. Intinya mana company yang cukup open to changes, mana company yang cukup dynamic, mana company yang cukup open minded, mana company yang cukup strict gitu. Dan kayak ini terus kayak sakok gitu atau ya so it depends sih gitu. Dan ya tapi aku lihat sih ada yang spektrumnya ada dari sini. Seberapa open mereka atau seberapa dynamic mereka itu bisa kayak ada skornya 0 sampai 10 gitu. I Di satu see. kamera ada yang 4, ada yang 10. Ya, dari saking terbukanya itu kayak aku lihat wow, kayak revolutionary gitu. I see. Ada juga yang kayak saking kolotnya misalnya, oke, kayak bahkan nggak berani lah orang istilahnya kayak menggeser status quo atau bahkan mengemukakan pendapat aja kayak gue pikir-pikir dulu ada yang kayak gitu soalnya kayak Oh, interesting. Yeah, I wanna go through the phase where you find the opportunity gitu Kak Mike. Gimana sih mungkin membagi tipsnya ke teman-teman yang bagi teman-teman yang pengen, oh gimana ya caranya supaya aku bisa ngelihat peluang nih. Oh ada nih lowongan yang aku bisa bilang langka ya gitu untuk oke. bisa dapat di company yang bahkan belum ada di negara tersebut gitu kan. Kalau misalnya kita bicara company yang udah ada di negara itu, yang udah established itu kan relatif lebih mudah ya. Lowongannya pasti lebih Ya. banyak. Tapi kalau yang early coming gitu, itu biasanya lebih susah kan untuk menemukan peluang kerja tersebut gitu. Nah, mungkin Kak Mike bisa ceritain, is that a coincidence atau kayak Kak Mike benar-benar do your own research sangat dalam sampai akhirnya you can predict that this position is gonna happening soon gitu. Kayak udah dibidik dari awal. Kayaknya Linktree bakal nyari country manager nih di Indonesia in a few months atau kayak you are just passing by and then you see the opportunity and then you apply gitu. Oke. Ini mungkin nggak bisa generalisir, tapi kalau berdasarkan pengalaman dan khususnya adalah yang kasusnya ini. Dan aku dapat job journey-nya beda-beda. Aku punya job dari internship 3, yang full time 1, 2, full time 4 pernah. Nice. Terus tiap kali mau dapat kerjaan beda-beda gitu, maksudnya journey-nya. Dan mau pas mau dapat Linktree pun kayak itu kayak gimana prosesnya. Wah, aku tuh sebenarnya nggak gitu nge-recall ini cukup ada yang kayak cukup beda gitu loh. Maksudnya bukan sesuatu yang kayak terlalu ajaib atau yang kayak prosesnya tuh irregular gitu loh. Untuk job kayak bahkan yang kayak aku sendiri gitu. Cukup regular kok. I mean kalau mau tahu lowongan country manager, search di search engine. Sorry, maksud aku job portal gitu ya. Kadang-kadang ada kok gitu. Bukan kadang-kadang. Sebenarnya ada aja dan orang kayak ada di situ gitu. Cuma memang jumlahnya lebih dikit. Iyalah, misalnya lowongan country kalau dalam satu company country manager itu mungkin cuma 1 gitu atau iya sementara yang lowongan lain bisa banyak gitu ya. Ya kayak misalnya marketing mah banyak, satu company ada berapa. Country manager ya kalau satu territory 1 doang gitu kan. Makanya jumlahnya lebih dikit gitu. Tapi istilahnya itu nemuinnya tuh istilahnya kayak menemukan berlian atau susah gitu di tengah jerami gitu atau gimana enggak juga gitu. Itu mah ada aja kok kalau dicari. Coba ke LinkedIn sekarang mungkin. Itu ke job portal ada gitu. Kedua dari referral juga. Referral dari connection gitu. Karena beberapa kan termasuk job listing, tapi mereka share ke their network kan. Kayak di LinkedIn tuh dia masukin di feed aja. Ya iyalah kalau misalnya di jobs itu bayar. Simplisnya gitu deh. Itu dia belum ada budget atau misalnya nggak mau bayar atau misalnya pengen cepet deh. Itu kan kudu dulu job description gitu kan. Sementara kalau di LinkedIn dia by status tuh ya di feed itu cepet. Kayak gue lagi butuh ini ada nggak ya yang kenal bagiin dong, kenal shoot your CV dong. Sekarang kan suka begitu kan.
Mhm, mhm. Ya kalau di LinkedIn belum ada kayak gitu, coba deh kulik-kulik deh. Banyak yang kayak Hmm, gitu, cuma ngelempar di statusnya gitu, terus orang pada komen di bawah gitu. Terus ya itu juga salah satu caranya. Tapi itu kan istilahnya lebih ke networking gitu. Kalau kamu dia dari ya. koneksi dia, kamu teman dia, ya kamu tahu lah itu ada opening gitu. Terus Hmm, um, ada juga yang baik ya headhunter misalnya, karena posisi-posisi kayak kebetulan yang lebih strategik gitu ya kayak VP, nyari co-founder bahkan nyari country manager, nyari CTO gitu. mhm, Itu banyak kan company ya subscribe ke headhunter juga gitu. Nah, kayak gitu biasanya dikontak gitu langsung. Nah, hmm. kenapa ya itu ya gercep sih rekruter-rekruter itu kalau udah ada kayak begitu tuh kayak wah di outrage gitu. I Jadi see. itu ada jalurnya juga, itu salah satu jalur maksudnya gitu. Terus ya kalau Inggris sendiri sebenarnya ya mereka udah nyari lama. Terus Hmm, kayak ya it's been around for like couple months gitu-gitu. Terus aku juga di connection aku salah satunya tuh ya bukan salah satunya ada banyak tuh sebenarnya karyawan LinkedIn juga gitu. Jadi koneksi hmm. LinkedIn aku sendiri jangan takut lah untuk kayak connect gitu. Kebetulan kalau I LinkedIn see. aku sih sorry LinkedIn aku maksudnya itu banyak koneksinya. Aku nggak Hmm, akan dan sebagian besar mereka tuh nggak pernah kenal, nggak pernah ketemu in real life. Tapi memang ada di connect di situ hmm, for some reasons gitu ya. mhm, Nah terus ya udah, I mean aku tahu lah ini ada di radar aku tuh ada opportunity itu gitu. Terus dan yang berikutnya adalah aku memang punya ketertarikan di sini. Makanya waktu itu ada dan aku tahu mulai consider gitu. Saat I itu see. sebenarnya waktu aku nggak gitu apply banyak job dan lagi nggak actively applying banget kok. Hmm, Itu karena kerjaan sibuk, apply kerja itu perlu effort dan aku waktu itu juga nggak berpikir bahwa oh tahun ini mau pindah kerja, nggak ada gitu juga. hmm, Tapi somehow yang namanya apa namanya yang tadi kalau kamu pinta tanya misalnya oh aku tuh memang kayak kepikiran apa enggak atau misalnya aiming untuk posisi itu atau enggak, wah aku punya aim untuk jadi entrepreneur atau aku pin aim aku udah aim gitu tuh jadi untuk ambil posisi leadership gitu di startup hmm. company itu memang salah satu dari dulu lah gitu. Jadi I begitu see. ada opportunity yang arahnya ke sana, mau title-nya country manager, nggak cuma title-nya nggak cuma country manager, aku cukup tertarik kalau ada title-title yang lain yang arah-arahnya tapi ke leadership kayak misalnya kayak head of growth itu salah satu yang aku um, consider sih gitu. Kalau misalnya ada Hmm, opportunity kayak gitu, aku akan lihat gitu. Kalau waktunya tepat gitu dan aku bisa apply. Kadang-kadang kan mereka nyarinya yang 10 tahun pengalaman, oh ya udah aku kan belum misalnya begitu. Ya, tapi ya, well, sure to say, ya lihat dari opportunity ada, terus akunya juga memang udah punya. Ngeliat-liat itu opportunity kayak, cocok gitu. Kayaknya gue bisa deh gitu. Ya, let's give it a try lah sekarang gitu. hmm. Itu sih Steve. Jadi ya both sides. I see. Berarti put it in a short, sebenarnya kalau Hmm. sekarang teman-teman yang terus um, they say that it's pretty hard to find a job gitu, susah lah buat dapat kerja. Itu sebenarnya Yes. selain apply-apply lewat job portal, mereka harus investing their time in LinkedIn ya, bisa dibilang. In networking, yes. Ya, Salah satu cara networking pakai LinkedIn juga bisa, betul. Mhm. mhm. Dan sorry, kebanyakan ketika menginvestasikan waktu di LinkedIn, itu banyak yang aku bilang banyak tuh bukan berarti ada datanya, tapi banyak karena Hmm. sering dengar gitu, eee, "Ih, pengen deh connect sama si A, si B, si C," tapi nggak berani ngirim connection gitu. Karena Hmm. mereka pikir kayak, "Aku siapa? Aku kan bukan siapa-siapa, mana mungkin diterima connection request-nya," gitu. So, Oh, what is your two cents in this case? Gitu. oke. Masalah Kalau menurut aku perkoneksian invalid. di LinkedIn. Ya, menurut aku invalid sih. Karena gini, orang kalau ada di LinkedIn, salah satu motivasi terbesar dari dia pengen networking. Jadi pingin melebarkan networknya ya. Jadi kalau ada orang approach dia saat open LinkedIn itu community atau kayak social media yang paling open sih menurut aku dibanding yang lain ya. Kalau Mmm, yang paling eksklusif
menurut aku mungkin tough gitu. Udah kondisinya dibatasin, cuma benar-benar close doang gitu.